Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dewi Widya Putri dari kelas 5A NIM 044 Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan membahas tentang isu-isu gender yang terjadi di lingkungan sekitar saya. Mari kita simak videonya. Teman-teman, di sini setelah melihat video kasus dan hasil wawancara dari yang bersangkutan, di sini saya akan menjelaskan atau menganalisa tentang kasus tersebut. Dalam video tersebut terdapat dua kasus, yaitu ada yang pertama kasus kesenjangan ekonomi dan yang kedua tentang beban ganda pada perempuan. Oke, dari video tersebut terdapat dua kasus. Yang pertama yaitu kasus tentang kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi sendiri biasa dikenal dengan istilah kesenjangan pendapatan, kesenjangan kekayaan, dan jurang antara kaya dan miskin, mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok, kelompok dalam populasi, atau antar negara. Ketimpangan atau kesenjangan ekonomi adalah keadaan yang tidak seimbang di masyarakat yang mengakibatkan perbedaan yang mencolok, terutama berkaitan tentang perbedaan penghasilan yang sangat tinggi antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah. Untuk kasus yang kedua yaitu ada beban ganda pada perempuan. Beban ganda pada perempuan adalah tugas rangkap yang dijalani oleh seorang perempuan lebih dari satu peran, yaitu sebagai ibu rumah tangga, sebagai orang tua anak, sebagai istri dari suami, dan berperan sebagai pekerja yang mencari nafkah membantu suaminya dalam bidang ekonomi keluarga. Nah, dari dua kasus tersebut terdapat beberapa upaya atau langkah untuk mengatasi kasus tersebut. Yang diantaranya ada langkah promotif, langkah preventif, dan langkah kuratif. Di sini saya akan menjelaskan dan membahas ketiga langkah tersebut. Langkah promotif yang pertama untuk kasus kesenjangan ekonomi dan beban ganda pada perempuan yaitu dapat berupa wujud peraturan, kebijakan, perundang-undangan dari pemerintah tentang berbagai bentuk ketidakadilan seperti marginalisasi, subordinasi, stereotip, beban berlebih, dan kekerasan yang menimbulkan kerugian bahkan penderitaan pada suatu individu. Dalam upaya tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada berbagai individu akan pentingnya keadilan gender. Yang kedua yaitu bisa dengan sosialisasi kepada masyarakat, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak mengenai gender dan kesetaraan gender dan juga keadilan gender. Selanjutnya yaitu ada langkah preventif. Pada kasus yang saya ambil, langkah preventif yang dapat dilakukan adalah yang pertama yaitu mengenai pola interaksi. Pola interaksi sendiri menurut Duns, Trivet, dan Dill dalam Tina terdiri atas dasar yang pertama yaitu anggota keluarga bersepakat dalam nilai dan kepentingan menggunakan waktu dan tenaga dalam menetapkan tujuan, melakukan fungsi, dan mengidentifikasi kebutuhan dalam rumah tangga tersebut. Yang kedua, menghargai partisipasi dan pencapaian anggota keluarga dan berusaha untuk memperbaikinya supaya lebih baik lagi untuk kedepannya. Yang ketiga, bersatu dan saling membantu dalam menjalankan aktivitas. Yang keempat, berkomunikasi secara efektif dan selalu berinisiatif untuk memberikan ide dan kritikan yang membangun. Yang kelima, mendukung secara penuh usaha dan aktivitas positif setiap anggota keluarga. Yang keenam, berperan sebagai pendengar yang baik serta mendukung dalam berbagai masalah, keinginan, kekecewaan, ketakutan, serta aspirasi dan harapan sesama anggota keluarga.
Untuk langkah preventif yang selanjutnya dapat berupa membangun aktivitas dan perilaku setara gender tanpa adanya kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Selanjutnya ada langkah kuratif untuk mengatasi kasus kesenjangan ekonomi dan beban ganda pada perempuan pada video tersebut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi pada keluarga. Yang kedua, membicarakan masalah secara jelas dan baik-baik dengan kepala dingin, atau bisa dengan segera berbicara jika ada masalah yang terjadi pada salah satu anggota keluarga tersebut. Yang ketiga, pertimbangkan untuk mencari bantuan orang yang lebih profesional setelah mengungkapkan masalah tersebut kepada salah satu anggota keluarga. Tidak ada salahnya untuk meminta bantuan seseorang yang lebih profesional jika kita tidak bisa mengatasi masalah tersebut. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini, yaitu mengenai tentang kesenjangan ekonomi dan beban ganda pada perempuan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.